Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya pertemuan kita untuk manajemen bencana ini terkait dengan sistem komunikasi dalam kondisi bencana. Ya, kita akan melihat bagaimana sistem komunikasi dalam kondisi bencana. Oke, komunikasi secara umum ya, yang namanya komunikasi itu saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan. Ya, informasinya apa nanti bisa berupa suara, kemudian audio ya, ada gambar, foto, dan sebagainya. Ya, umumnya ini dilakukan dua tempat atau juga dalam apa namanya tempat yang berjauhan. Komunikasi itu ya telepon, komunikasi radio, ya komputer, data dan sebagainya ya. Mungkin saat bencana kadang menggunakan komunikasi radio ya, karena mungkin internetnya rusak dan sebagainya sehingga yang bisa komunikasi radio. Mengingatkan kembali ya apa itu bencana, yaitu bencana itu kondisi keadaan krisis ya yang mempengaruhi keselamatan manusia, lingkungan ya, cedera dan sebagainya itu apa, bencana. Oke, ini bencana ya, karakteristik bencana ya kita tahu teman-teman ya. Yang pertama ini kan sebuah sesuatu yang tidak diinginkan. Konsekuensinya tinggi atau berat tidak pasti gitu ya. Pengambilan keputusan harus segera dan umumnya bencana itu kan meningkatnya perhatian publik atau media. Level krisis nanti ada makro, ada mikro. Yang makro itu yang besar ya, bencana alam gitu ya, dan yang lainnya. Yang mikro tapi bencana itu tapi lebih kecil ya, mungkin kebakaran di perusahaan gitu ya. Itu level krisisnya ada makro, ada mikro. Dampak positif dari krisis bencana ya nanti biasanya ada percepatan perubahan gitu ya. Kemudian juga orang-orang ada berubah gitu dengan ada bencana itu ya. Kemudian ada strategi baru terkait dengan penanganan bencana, pengembangan early warning system atau EWS ya, IWS, dan juga muncul tantangan baru. Jadi memang krisis bencana itu tidak kita inginkan, tapi ada hal yang apa namanya hadir gitu ya, terkait dengan dampak positif dari bencana tersebut. Oke, kita lanjut ini nanti baca ya. Nah, komunikasi krisis ya. Jadi ini kalau namanya komunikasi krisis itu berarti komunikasi antar organisasi ya, sebelum, selama, dan sesudah kejadian ya yang menimpa baik organisasi atau juga dalam kebencanaan. Jadi ini umumnya strateginya direncanakan ya, situasinya juga mengancam dan sebagainya, itu krisis komunikasinya, ya, komunikasi krisis maksudnya. Nah, komunikasi ya apa fungsinya apa? Menetrasi pihak ketiga yang mungkin dapat memperoleh. Jadi adanya komunikasi di saat krisis itu penting ya. Jadi nanti ada hoax dan sebagainya. Nah, ini bisa dihilangkan dengan adanya komunikasi ya. Kemudian menjaga agar warga tetap memperoleh informasi yang benar gitu ya. Makanya dalam kebencanaan perlu informasi, ya, informasi jelas, contohnya dari BPBD, BNPB, Dinas Kesehatan atau yang lain. Jadi media-media atau komunikasi-komunikasi yang kredibel gitu ya. Ya, ini yang perlu diperhatikan saat awal bencana ya. Mungkin nanti sebenarnya kan ada namanya tim RHA ya, Rapid Health Assessment gitu ya. Atau juga masyarakat atau juga perawat di sana atau tim kesehatan, mereka ada yang memperhatikan apa ya terkait jenis dan waktu kejadian. Berarti harus tahu juga tuh saat melaporkan itu jenis, waktu kejadian, lokasinya gimana, letak geografisnya seperti apa, jumlah jenis korban ya, lokasi pengungsi saat ini di mana, apakah akses ke lokasi itu apa namanya terhambat, komunikasi listrik apakah bisa masih menggunakan internet, listrik ada tidaknya. Nah, itu penting harus dilakukan ya. Kenapa nanti untuk komunikasi apa namanya yang bisa dilakukan dan nanti apa namanya pas tanggap darurat kan bisa di manage gitu ya terkait dengan apa-apa yang diperlukan ya. Kemudian juga akomodasi seperti apa. Nah, sumber informasi awal ya mungkin dari masyarakat ya, dari sarana pelayanan kesehatan ya, kabupaten kota, lintas sektor atau juga yang lainnya ya. Nah, ini informasi awalnya bisa siapa aja, tapi ini kan perlu nanti di apa namanya dicek gitu ya oleh lembaga-lembaga yang kredibel.
Nah, ke info kebutuhan cepat nantinya ini yang betul disampaikan ya nanti dengan kita apa namanya melakukan pengkajian awal kemudian jelas nanti kita bisa memberikan info kebutuhan awal apa aja yang dibutuhkan. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Lanjut. Ya, nah ini juga nanti sarana, akses, apa sanitasi lingkungan seperti apa. Jadi dengan pengkajian awal yang akurat, nanti juga kebutuhan cepatnya akan bisa diberikan. Sumber info kebutuhan ya masyarakat, sarana, yang tadi ya. Pasca bencana ini setelah kejadian atau informasi saat pasca bencana ya ini juga perlu ya disampaikan, komunikasikan gitu ya antar lembaga ya dari BPBD menyampaikan mungkin ke kabupaten kota ya ke apa namanya yang punya wilayah tersebut atau juga kadang ke atas ke BPBD satu provinsi. Nah, ini nanti juga ada tim penilainya ya yang namanya mungkin kalau di kesehatan RH ya Rapid Health Assessment udah turun RHA nanti diturunkan EMT ya Emergency Medical Team ya biasanya diturunkan. Tuh. Jadi RH itu ya hanya mendapatkan info-info awal. Nah, informasi juga perlu disampaikan ya saat kejadian bencana, perkembangannya ya. Makanya dalam kebencanaan umumnya dilaporkan tiap hari ya, sore hari jam 4 itu kan ada laporan. Laporan kejadiannya, tindakan yang dilakukan, kebutuhannya apa. Itu dilaporkan dalam bentuk harian. Sarana penyampaian informasi, informasi prabencana ini berarti kan sebelum kejadian ya. Profil yang menggambarkan kesiapsiagaan sumber daya upaya-upaya yang telah dilakukan saat dalam penanganan krisis gitu ya. Jadi disampaikan dalam media online atau apa. Jadi di prabencana gitu kan tetap harus ada komunikasi juga ya dalam kebencanaan. Informasinya apa sudah dilakukan contohnya pelatihan, kemudian pelatihan penanganan bencana pada gempa bumi di wilayah mana gitu. Nah, itu tadi disampaikan. Nah, itu namanya informasi prabencana. Format-formatnya ya bisa seperti ini. Ini terkait dengan pas saat tanggap darurat ya berarti saat terjadi bencana. Jenis bencananya ya digambarkan lokasinya di mana, waktu kejadian, jumlah korban, fasilitas umumnya seperti apa, sarana kesehatan yang rusak, ya, upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Jadi ini contoh format terkait dengan pelaporan awal kejadian bencana. Jadi sebaiknya ini diisi atau minimal kalaupun nggak diisi teman-teman nanti bisa poin-poinnya ini yang disampaikan ya dalam informasi pelaporan awal kejadian bencana. Ya ini yang tadi ya. Kemudian pelaporan perkembangan bencana berarti kan ini perkembangan bencananya ya yang bisa dilaporkan dalam bentuk tadi yang tiap sore hari ya. Lebih detail lagi nanti jumlah korban, ya jenis lokasi dan sebagainya. Kemudian kalau SMS ya, ini SMS juga nanti formatnya ada juga ya ini dilaporkan berupa SMS bisa juga nanti ya. Kalau saat ini mungkin kita bisa scan ya, sebenarnya ini isi dulu kemudian di scan. Bisa juga seperti itu ya, bukan hanya SMS. Nah, ini contoh alur mekanisme penyampaian informasi ya. Informasi prabencana berarti kan informasi terintegrasi sistem informasi sudah ada. Dari bawah dulu berarti ya, puskesmas atau rumah sakit umum setempat, kemudian atau instansi terkait dia akan melaporkan ke dinas kesehatan kabupaten kota, kemudian ke dinkes provinsi, kemudian ke menteri kesehatan. Ini umumnya melalui Setjen Departemen Kesehatan ya. Nanti dilakukan ke badan lain ya. Atau mungkin saat ini ya yang terbaru itu kan ada namanya Pusat Krisis Kesehatan. Ya, nanti dilaporkan ke Pusat Krisis Puskris Kemenkes ya. Dan nanti informasi-informasi bisa email ya tergantung yang bisa dilakukan ya. Ya mungkin lewat radio, lewat email dan sebagainya. Kalau nggak ada ya mungkin foto dulu diambil baru dilaporkan kemudian. Nah pelaksanaan penanganan bencana ya tahap komunikasi, koordinasi, operasi penyelamatan atau tim SAR ya, kemudian PPGD, kemudian nanti yang meninggal seperti apa. Komunikasi dan koordinasi juga perlu pendirikan pos komando lapangan gitu ya. Ada stasiun radionya, ada pemimpinnya nanti ya. Pusdalop ya sekarang ya. Biasanya di yang sekarang namanya Pusdalop ya pusat Pusdal op ya pendalaan
penanganan dan operasi. Kemudian juga nanti ada informasi, dokumen, ya. Kadang apa namanya di hubungannya nanti dengan polisi gitu kan dan yang lainnya. Nah, dalam yang terbaru mungkin ini ada namanya Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan karena di Kemenkes sudah terbentuk yang namanya Puskris ya, Pusat Krisis. Nah, sistem informasi dalam pusat krisis itu apa aja? Yang pertama ya, meningkatkan kemampuan perencanaan penanggulangan krisis kesehatan, baik tingkat pusat maupun daerah. Jadi, memang ini tujuannya pengembangan. Ya, yang kedua, mendukung pelaksanaan pelaporan kejadian krisis kesehatan secara cepat dan tepat. Ya, jadi, memang tujuannya pelaporannya cepat dan tepat. Yang ketiga, yang C ya, memberikan data informasi secara lengkap dan aktual. Nah, pengelola sistem informasi, penanggulangan krisis kesehatan, siapa aja pengelola yang pertama, penanggung jawab sistem informasi umumnya ada ada namanya nanti koordinator klaster kesehatan pada masing-masing tingkat. Jadi, nah si koordinator klaster kesehatan itu penanggung jawabnya ya kabupaten kota, provinsi atau pusat. Nah, tim data informasi kelas kesehatan nasional nanti apakah namanya Public Health Emergency Operation Center ya PHEOC, kemudian juga Subdit Surveillance and NCC National Command Center. Jadi umumnya itu di klaster kesehatan yang apa namanya pengolahan informasi dan juga penanggulangan krisis kesehatan ya. PHEOC dan juga NCC nanti itu yang PJ-nya kan yang apa namanya koordinator klaster nanti. Tugas pelaksanaan sistem informasi ya, melakukan pantauan jalan kesehatan yang 4 jam dalam waktu, ini cek ya per hari kayaknya ya. Kemudian kedua melakukan verifikasi validasi data informasi, mengumpulkan, mengolah yang menganalisis data informasi krisis kesehatan, membuat pelaporan, pendokumentasian, menjelaskan, kemudian memelihara perangkat sistem informasi penanggulangan krisis. Jadi kalau kita lihat ya tugas pelaksanaan sistem informasi ya pemantauan, verifikasi, validasi, benar nggak informasinya gitu ya. Dikumpulkan, diolah, dianalisa, ya dilaporkan, didokumentasikan, dan juga memelihara perangkatnya gitu ya. eh Ya, ini tahap prakrisis kesehatan informasinya ya. Ini berarti terkait dengan informasi yang lengkap, akurat, pemetaan, penilaian risiko, peringatan dini, kesiapsiagaan krisis kesehatan. Berarti ini terkait dengan bagaimana komunikasi pada saat prakrisis kesehatan. Ya, ada informasi, ada surat edaran, kesiapsiagaan sumber daya manusia atau juga yang lain. Ini sistem informasi penanganan krisis kesehatan ya atau SIPKK ya. Yang pertama kan berarti kan puskesmas, masyarakat awas bencana ya. Itu dia akan melaporan ke dinas kesehatan. Bisa langsung ke provinsi, ke dinas kabupaten kota gitu ya. Nah ini mereka kan kerjasama nanti ya. Kabupaten kota, provinsi, kemudian ke atas sampai ke Menteri Kesehatan. Kemudian alur penyampaian informasi RH. Jadi kan nanti dikirim ya tim RHA ya dari krisis kesehatan itu terkait ya apakah di kabupaten atau apa. Dia umumnya nanti mendapat informasi ya masyarakat lokasi bencana atau rumah sakit umum setempat, kemudian dia melaporkan ke dinas kesehatan ya dinkes kabupaten kota, dinkes kabupaten kota melaporkan ke dinkes provinsi, dinkes provinsi menyampaikan ke tim Kementerian Kesehatan melalui PPAK atau melalui eselon 1 ya itu yang dilakukan oleh RH. Nah, kemudian ini terkait dengan informasi tadi ya. Berarti kan ada tim kesehatan di kelas kesehatan yang memastikan informasi kejadian yang tadi akurat tidaknya. Kemudian peta respon bencana, ini bidang operasinya ya. Kemudian peta respon bencana seperti apa ya, penugasan tim cepat atau relawan kesehatan. Kemudian subklasternya itu ada laporan hari-hari masing-masing subklaster ya. Kan kita dalam klaster kesehatan berarti ada laporan hariannya. Laporan hariannya nanti disampaikan ke tim data informasi ya. Tim data informasi menyampaikan ke koordinator klaster kesehatan. Jadi, nah informasi-informasi ini yang akan dilakukan. Itu ya teman-teman terkait dengan sistem informasi dalam kebencanaan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Cukup? Kan nanti untuk PPT yang diberikan ya, nanti baca-baca ulang atau juga nanti bisa ditanyakan, didiskusikan kalau ada yang mau didiskusikan.
Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.